Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Rosdalina Putri MSAK sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan kepada teman-teman yang berbahagia. Baik, pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai materi aset tetap. Namun, sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firly Stefana, NPM 2151030037 dari Prodi Akuntansi Syariah, kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, lanjut. Pada video ini, kita akan membahas mengenai aset tetap. Nah, di dalam dunia akuntansi, sudah tidak asing lagi ya, apa itu aset tetap. Nah, materi ini cukup penting. Kenapa? Karena di semua perusahaan itu pasti ada aset tetap. Nah, jadi sebagai anak akuntansi kita perlu tahu nih, aset tetap itu apa sih, bagaimana sih? Nah, gitu. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu aset tetap. Pengertian aset tetap itu apa sih? Nah, jadi aset tetap itu ialah aset berwujud yang penggunaannya itu untuk kegiatan operasional perusahaan, di mana jangka waktu pemakaiannya itu lebih dari 1 tahun. Nah, di dalam aset tetap ini juga terdapat istilah yang disebut dengan penyusutan. Nah, penyusutan itu apa? Penyusutan itu ialah penurunan nilai terhadap aset di setiap periodenya. Itu disebut dengan penyusutan. Jadi, kenapa sih kok aset tetap itu mengalami penyusutan? Iya, karena aset tetap itu kan digunakan terus nih sama perusahaan. Jadi, tidak mungkin kalau tidak mengalami penyusutan. Misal saja kita di tahun 2011 membeli kendaraan nih dengan harga 12 juta misal. Nah, di tahun 2013 nanti harga kendaraan tersebut akan menyusut. Bisa jadi 10 juta dan lain sebagainya. Nah, itu mengapa disebut aset tetap itu bisa mengalami penyusutan karena sudah dipakai gitu. Jadi nilainya itu otomatis akan bisa menurun. Lanjut, contoh aset tetap itu apa sih? Sebenarnya banyak ya contoh aset tetap. Namun di sini saya hanya menyebutkan 4 contoh. Yang pertama, contoh aset tetap yaitu ada tanah. Yang kedua itu ada mesin-mesin atau peralatan, misalnya kayak komputer dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada bangunan, dan yang keempat itu ada inventaris. Nah, dari contoh aset tetap tadi, itu di setiap jenisnya itu ada periode penyusutannya. Nah, misalnya nih, kayak yang jenis bangunan, itu biasanya periode penyusutannya 20 sampai dengan 25 tahun. Kendaraan, periode penyusutannya itu 8 tahun, mesin, periode penyusutannya itu 5 tahun, dan untuk inventaris, periode penyusutannya itu 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, di dalam materi aset tetap ini, tadi kan ada penyusutan. Nah, untuk menghitung penyusutan tersebut, terdapat 4 metode yang bisa digunakan. Nah, yang pertama itu ada metode garis lurus, yang kedua ada metode jumlah unit produksi, yang ketiga ada metode saldo menurun ganda, dan yang keempat ada metode jumlah angka-angka tahun. Namun di dalam video ini saya hanya membahas satu metode saja, yaitu metode garis lurus. Nah, apa sih itu metode garis lurus? Mari kita bahas.
Metode garis lurus adalah metode penyusutan di mana perhitungan penyusutan aktiva tetapnya itu bersifat tetap di setiap periodenya. Jadi tidak mengalami perubahan. Nah, itulah yang disebut dengan metode garis lurus. Lalu bagaimana untuk mencari penyusutannya dengan metode garis lurus? Nah, adapun rumusnya yaitu penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. Nah, dengan keterangan harga perolehan itu apa? Yaitu harga kita beli aset tetap tersebut. Misalnya nih, sebuah perusahaan membeli aset tetap berupa kendaraan seharga 500 juta. Nah, 500 juta itu yang disebut dengan harga perolehan. Terus yang kedua ada nilai sisa, itu adalah perkiraan nilai aset tetap tersebut saat dijual pada saat waktu penyusutan habis. Nah, itu maksudnya apa sih? Nah, jadi gini, tadi kan si perusahaan A itu kan membeli aset tetap dengan harga 500 juta. Nah, ini tuh masa manfaatnya itu diprediksi lah 8 tahun misal. Nah, selama 8 tahun kendaraan itu dipakai, itu akan mengalami penyusutan 200 juta. Misal ya, 200 juta. Nah, 200 juta tersebut yang dinamai dengan nilai sisa. Terus masa manfaat, yaitu periode lamanya aset tersebut disusutkan. Periode lamanya aset tersebut disusutkan. Nah, yang 8 juta tadi, maksudnya 8 tahun tadi. Nah, kan dia kan belinya seharga 500 juta. Terus nilai sisanya 200 juta karena diperkirakan nanti waktu penyusutannya itu habis selama 8 tahun. Nah, 8 tahun inilah yang disebut dengan masa manfaat. Untuk lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh soal. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan jika peralatan dibeli pada tanggal 1 Mei sebagai berikut. Biaya perolehan awal 24 juta, masa manfaat yang diharapkan 5 tahun, estimasi nilai sisanya 2 juta. Nah, maka penyusutan garis lurus tahunannya berapa? Nah, jadi kita disuruh mencari nih nilai penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi perhitungannya kita masukkan terlebih dahulu rumusnya tadi ya, yang di awal udah di-spill, yaitu penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. Nah, harga perolehannya yaitu 24 juta dikurangi dengan nilai sisanya yaitu 2 juta dibagi dengan masa manfaatnya yaitu 5 tahun. Ketemulah hasilnya 4 juta rupiah. Nah, lanjut. Pencatatan aset tetap itu meliputi 3 proses. Jadi 3 proses ini itu pasti ada di dalam perusahaan. Nah, proses yang pertama itu proses pembelian aktiva tetap. Misalnya nih, perusahaan membeli aktiva tetap berupa kendaraan. Berarti ini termasuk ke poin 1, proses pembelian aktiva tetap. Terus proses penyusutan aktiva tetap. Nah, setelah kendaraan tadi dibeli, terus digunakan oleh perusahaan, itu lama-kelamaan dia akan mengalami penyusutan aktiva tetap atau aset tetap. Nah, terus yang ketiga itu ada proses penjualan ataupun tukar tambah. Ini maksudnya gimana sih? Jadi proses penjualan ini maksudnya adalah di proses penyusutan ya. Tadi kan udah beli nih perusahaan, udah beli kendaraan. Terus setelah dipakai, terus akan mengalami penyusutan. Nah, dari barang yang udah dipakai itu, yang udah menyusut itu, perusahaan itu bisa saja menjualnya, menjual aset tetap itu, tapi perusahaan juga biasanya dia menukar tambah dengan aset yang baru, begitu maksudnya. Nah, lanjut. Nih, sekarang kita ke pencatatan jurnalnya.
bagaimana untuk mencatat jurnalnya? Untuk yang proses pembelian nih ya. Nih, jika pembeliannya itu dilakukan secara tunai, maka jurnalnya aset tetap pada kas, aset tetap di debit, dan kas di sebelah kredit. Nah, karena apa? Dia pembeliannya itu secara tunai, maka yang keluar kasnya. Kas keluar di posisi kredit. Asetnya bertambah nih. Misal, perusahaan itu membeli tanah, berarti tanah pada kas. Begitu. Namun, apabila pembeliannya itu dilakukan secara kredit, maka jurnalnya berbeda, yaitu aset tetap pada hutang. Nah, hutang bertambah itu kan di posisi kredit. Aset tetap, misal perusahaan membeli tanah, berarti tanah pada hutang. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana untuk jurnal penyusutannya. Untuk membuat jurnal penyusutannya, yaitu akunnya, beban penyusutan di debit pada akumulasi penyusutan di kredit. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana penjurnalannya, mari kita mencoba di contoh soal. Ini ada contoh soal ya. Pada tanggal 1 Agustus 2021, Tuan A membeli kendaraan sebesar 500 juta secara tunai. Kendaraan ini rencananya disusut selama 8 tahun dengan nilai sisa sebesar 200 juta. Buatlah jurnal pada saat pembelian dan penyesuaian terhadap penyusutannya hingga akhir masa susut. Nah, jadi di dalam soal ini kita disuruh membuat jurnal pada saat transaksi pembelian dan juga membuat jurnal penyesuaian terhadap penyusutannya. Langsung saja, yang pertama membuat jurnal pada saat pembelian dulu nih. Itu kan belinya di tanggal 1 Agustus 2021. Maka jurnalnya di tanggal 1 Agustus 2021, kendaraan bertambah senilai 500 juta pada kas senilai 500 juta. Karena pembeliannya secara tunai ya, jadi yang keluar itu kasnya. Kalau misalnya Tuan A ini membelinya secara kredit, baru yang di posisi kreditnya ini hutang, bukan kas. Nah, lanjut. Setelah kita menjurnal transaksi pembeliannya, selanjutnya yaitu perhitungan terhadap penyusutannya. Nah, bagaimana perhitungannya? Karena tadi di awal saya sudah menjelaskan ya, karena di video ini saya menggunakan metode garis lurus, maka kita mengerjakannya juga menggunakan metode garis lurus. Nah, tadi rumusnya untuk mencari perhitungan penyusutan, yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. Nah, harga perolehannya berapa tadi? Yaitu 500 juta. Dikurangi dengan nilai sisanya senilai 200 juta, dibagi dengan masa manfaatnya yaitu 8 tahun. Ketemulah hasil senilai 37.500.000. Nah, setelah kita menghitung nilai penyusutannya, maka selanjutnya yaitu kita mencatat ke ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, AJP ini dilakukan setiap akhir periode ya. Nah, kita asumsikan AJP-nya ini selama 31 setiap 31 Desember. Nah, jadi di tanggal 31 Desember 2021 untuk ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 15.625.000. Nah, kok bisa dapat 15.625.000? Dapat dari mana? Yaitu dapat dari 5/12 dikali 37.500. Ketemulah hasilnya 15.625.000. Mungkin masih bingung ya, kok bisa 5/12 sih gitu kan. Nah, jadi karena tadi di soalnya
itu kan belinya tanggal 1 Agustus ya. Nah, jadi kita menghitung penyusutannya itu juga dimulai di bulan Agustus. Nah, jadi kita ngitungnya mulai dari Agustus sampai Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 5 bulan nih. Jadi di tahun 2021 kita menghitung penyusutannya itu selama 5 bulan terlebih dahulu. Nah, jadi kita ngitungnya 5 per 12 dikali 37.500. Ketemulah hasil segitu. 15.625.000. Lanjut. Di tanggal 31 Desember tahun 2022. Untuk akun jurnalnya masih sama ya. Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Namun di sini nominalnya 37.500. Berbeda, tidak seperti di tahun 2001 tadi. Karena ini perhitungannya mulai dari Januari sampai dengan Desember. Nah, maka 12 per 12 dikali dengan 37.500 ini tadi ya, hasil dari penyusutannya, ketemulah 37.500. Nah, di tanggal 31 Desember 2023, ini juga sama, mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nama akun dan juga nominalnya masih sama. Di tahun 2024 juga sama, tahun 2025, sampai dengan di tahun 2028. Masih sama ya, untuk akunnya dan juga nominalnya juga masih sama. Nah, di tanggal 31 Desember tahun 2029 ini berbeda. Ini kan nominalnya jadi 21.875. Nah, ini didapat dari mana sih? Nah, ini tuh didapat dari 7 per 12 dikali 37.500. Kok bisa 7 per 12 gitu kan? Nah, jadi tuh begini. Di tahun 2021 tadi kan kita sudah menghitung penyusutannya itu kan 5 bulan ya. Nah, terus di tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025, tahun 2026, tahun 2027, tahun 2028, jadi kan ada 7 tahun 5 bulan nih. Sedangkan di soal tadi, masa manfaatnya itu kan 8 tahun. Jadi di tanggal 31 Desember 2029 ini, kita tinggal menghitung kurangnya berapa. Nah, sedangkan tadi kan kita sudah menghitung dari tahun 2021 sampai tahun 2028, udah dapat 7 tahun 5 bulan. Nah, untuk genap 8 tahun, berarti kurang 7 bulan lagi. Nah, jadi di tanggal 31 Desember 2029 ini, kita hanya menghitung dari Januari sampai dengan Juli, yaitu 7 bulan kan kurangnya. Jadi 7 per 12 dikali dengan 37.500. Ketemulah hasil 21.875.000. Jadi seperti itu penerangan detailnya. Nah, terus nih, apabila kita membuat perincian asetnya, itu bisa. Bagaimana caranya? Yaitu nih seperti di tabel ini. Tadi kan jenis asetnya itu kan kendaraan ya. Terus harga perolehannya sebesar 500 juta. Terus nilai sisanya tadi 200 juta. Terus nominal yang disusutkan itu 300 juta. Nah, setelah itu kita baru memasukkan dari tahun per tahun nilai dari penyusutannya. Di tahun 2021 tadi kita mendapatkan senilai 15.625.000. Di tahun 2022 didapat 37.500 sampai dengan di tahun 2028. Nominalnya sama ya. Terus di tahun 2029 yaitu senilai 21.875.000. Nah, apabila ini
kita total semua, ini maka hasilnya adalah 300 juta. Hasilnya yaitu nominal yang disisipkan tadi, senilai 300 juta. Setelah itu, bagaimana sih jika kita mau menghitung nilai bukunya? Nah, ada perumusnya nih untuk menghitung nilai bukunya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, tadi harga perolehannya itu sebesar 500 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya nih. Nih, 300 juta. Dikurangi 500, dikurang dengan 300 juta, ketemulah hasilnya 200 juta. Ini adalah nilai buku. Nah, untuk catatan, apabila nilai buku ini lebih besar daripada nilai jual, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Maksudnya gimana sih nih? Contoh ya, nilai bukunya ini kan senilai 200 juta nih. Sedangkan si perusahaan itu kan tadi kan aset tetapnya berupa kendaraan ya. Nah, kendaraan ini kan nilai bukunya 200 juta. Terus kendaraan itu ada yang beli nih atau sama perusahaan dijual. Nah, ternyata lakunya cuma 150 juta. Jadi kan nilai bukunya ini kan lebih besar nih daripada nilai jualnya. Jadi perusahaan itu akan mengalami kerugian. Dan sebaliknya, apabila nilai buku ini lebih kecil daripada nilai jual, maka perusahaan akan mengalami laba atau mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya tadi kan, nilai bukunya 200 juta, si perusahaan ini mau menjual nih aset tetapnya. Ternyata masih laku 250 juta misalnya. Nah, berarti kan nilai bukunya ini kan lebih kecil ya daripada nilai jual. Masih besaran nilai jualnya. Maka perusahaan itu akan mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, begitu penjelasannya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga yang menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekeliruan, karena di sini saya juga masih sebagai mahasiswi, jadi masih butuh banyak belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.